Semuanya kita masih di Islam itu Indah. Tema kita adalah senjata perlindungan diri seorang muslim. Akan dijelaskan lagi nanti sama guru-guru kita ya. Tapi ada tayangan dulu yang mau aku kasih lihat untuk jamaah yang ada di rumah dan juga yang ada di studio. Jamaah tetap melaksanakan sholat berjamaah walaupun sedang banjir. Ini dia tayangannya, silahkan. Yang lebih diutamakan tuh apa sih, nyawa kita dulu atau ibadah kita dulu yang lagi kita lakuin? Oh baik, siap. Silakan Habib Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Yang harus kita tahu intinya sholat wajib ya. Hukumnya sholat wajib. Apabila kita sudah masuk takbiratul ihram, Allahu Akbar. Dan tidak diperkenankan, tidak boleh, bahkan ulama sebagian mengatakan hukumnya haram membatalkan sholat tanpa alasan. Kita sholat Allahu Akbar. Ustadz Maulana lewat, Ustadz selfie. Gak bisa gitu dong, gak bisa. Bisa Ustadz. Saking ramahnya gitu ya. Membatalkan sholat tanpa alasan syar'i, tanpa alasan uzur syar'i yang bisa diterima dalam agama Islam, maka tidak boleh, hukumnya haram. Tapi ada hadis daripada baginda Nabi besar Muhammad. Ada hadis la doror wala diror. Kita itu tidak boleh membahayakan diri dan membahayakan orang lain. Misal contoh kita sedang sholat ada bencana. Betul ya ibu-ibu? Kita sholat Allahu Akbar. Dilihat dulu bencananya. Kalau cuman goyang-goyang sedikit, misalnya gempa, goyang-goyang sedikit aja teruskan. Ya, enggak ini baru goyang satu masjid bubar. Ya. Oh goyang-goyang bubar malah video. Oh goyang. Ya bukannya sholat. Nah itu yang tidak boleh. Tapi kalau memang goyang itu sekiranya agak keras dan bisa berbahaya bagi diri orang yang sholat. Misalnya takut telepon jatuh. Plafon lagi. Ya, plafon jatuh misalnya. Itu bisa membahayakan dirinya sebagai imam, juga membahayakan makmum. Maka ulama mengatakan lebih afdol dia batalkan sholatnya. Insya Allah masih ada waktu bisa sholat. Seperti tadi kan namanya mencari tempat. Misalnya sholat banjir, ya itu banjir. Misal sholat Jumat contohnya. Kita sholat Allahu Akbar. Karena memang kebiasaan sholatnya di luar. Karena orang sekarang Masya Allah. Nyampe komat, pulang, imam belum salam, dia bubar. Ya, saking cepatnya. Kadang-kadang kebagian di masjid di luar, sholat, hujan. Nah dilihat kalau dia memang tidak dalam keadaan sakit, tidak membahayakan. Teruskan atau tidak sholatnya? Teruskan selama tidak membahayakan dirinya. Nah contoh tadi banjir, di atas masih bisa dipakai. Ruangan atas itu masih luas, masih bisa dipakai. Boleh nggak dipakai? Boleh. Artinya boleh keadaan banjir. Boleh nggak tetap sholat? Itulah kewajiban-kewajiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuatu yang tidak mencegah kita untuk selalu menghadap Allah. Sesuatu yang tidak mencegah kita apapun kejadiannya yang memang bisa kita lakukan, memudahkan diri kita untuk sholat, untuk ibadah, untuk berpuasa misalnya. Terus lakukan, jangan sampai kita langsung hindarkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung hilangkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Oh banjir, gak bisa sholat gitu. Selama misal banjir itu bisa pakai alas untuk dia sholat, silakan sholat. Seperti tadi, Masya Allah itu sangat-sangat hebat sekali. Kalau memang di bawah itu banjir, di atas Masya Allah dia masih bisa untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan bagaimana ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka. Ya, bayangkan bagaimana cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka dalam keadaan sedemikian rupa masih terus melakukan ibadah sholat. Masya Allah. Jamaah! Aku kasih kesempatan buat tanya ya. Yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Yang mau nanya boleh angkat tangan ya. Aku langsung pilih aja deh.
Kayaknya ibu ini bingung nih dari tadi nih. Lirik-lirik ibu di sebelahnya aja kayak mau ngomong sesuatu. Ngapain? Nanya ya? Ya, ayo berdiri. Berdiri, namanya siapa? Dari mana? Kasih tahu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya dong Ustad. Iya, oh dari tadi tuh mikirin mau nyanyi itu. Saya mau nanya sama Ustad Maulana. Boleh. Tuh. Ini Ustad mau nanya nih. Bagaimana caranya diri kita mendapatkan perlindungan dari orang yang sirik sama kita. Entah itu dari pekerjaan atau dari ekonomi. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu udah bertanya. Mic-nya kasih ke saya buat kasih ke temennya. Ini punya saya. Silakan Ustaz Maulana. Baik, kepada semuanya jemaah dimanapun berada, ada doa yang bagus kita baca supaya kita terhindar dari iri hatinya orang yang iri. Ada surah juga yang bagus dibaca, surah Al-Falaq ya. Setiap sudah sore dan subuh, pagi dan sore. Untuk ketika ada, ini kan Ibu, kalau ada jabatan, ada ini, boleh. Baca, ikut. Masya Allah. 1, 2, 3. Masya Allah. La quwata illa billah. 1, 2, 3. Masya Allah. La quwata illa billah. Atas kehendak Allah tidak ada kekuatan kecuali kekuatan dari Allah. Jadi saya bisa seperti ini. Jadi yang paling bagus. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Jadi kalau lihat anak, Masya Allah. Supaya tidak kena ain. Iri hati orang yang iri. Ada orang maaf ya sehat langsung jadi kurus. Bisa jadi ibu seperti ini langsung berubah seperti ini ya. Masya Allah. Betul, karena kan Itu seneng tadi. penyakit ain. Ain, iri hatinya diembuskan. Maka jangan pamer. Jangan pamer. Jangan sombong. Orang yang pamer, orang yang sombong itu berakibat orang bisa iri sama dia. Makanya kalau naik jabatan, kalau lagi masuk rumah, undanglah, bikinlah acara syukuran. Betul tidak? Undanglah 3. Siapa yang diundang? Siapa? Sahabat, kerabat, tetangga. 1, 2, 3. Sahabat, kerabat, tetangga. Jadi kan ya, yang iri itu kan itu 3 orang macam itu. Oh, jadi diajak aja. Kalau bukan kerabat, sahabat. Kalau bukan sahabat, kerabat. tetangga. Tepuk tangan untuk Ustaz Maulana. Aku pilihin yang mau nanya. Ibu aja deh nih yang senyumnya di dalam hati. Silakan berdiri Bu, namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Astuti. Tanya dong Pak Ustadz. Saya mau tanya dengan Pak Ustadz Sam. Bu dari mana? Ibu gak sabar banget. Ibu dari mana? Saya mau tahu. Saya dari Jamaah Nurul Jannah, Susukan Hilir, Subang. Dari Subang. Dari Subang. Tepuk tangan untuk Ibu Astuti. Ya udah langsung deh nanya sama Ustadz Syam. Bagaimana caranya melindungi diri kita sendiri kalau ada orang yang berbuat dolim kepada kita? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bingung jawabnya. Ibu waalaikumsalam. Saya harus ngomong apa Bu? Kalau Ibu waalaikumsalam apa sih lanjutannya Bu? Silakan masuk. Itu kan ada yang berbuat dolim sama ibu tadi. Orang sekarang kebiasaan wow-wow-wow-nya. Assalamualaikum aja dulu lah. Jawab nggak nih Ustadz Syam? Jawab aja deh. Jawab aja ya. Silakan Ustadz Syam. Sampai guru kami Muhammad Ustadz Maulana Mas Soni serta jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 21 22. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أشركوا
شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. Pada intinya kita dilarang untuk berbuat zalim, yakni daripada mendustakan ayat-ayat Allah, tidak taat perintah Allah, mendekati apa yang dilarang sama Allah, tidak taat kepada perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak mengikuti jalan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu semua kezaliman namanya. Akan tetapi mungkin mengarahkan kepada kezaliman sesama manusia. Pertanyaan daripada Ibu Astuti, waalaikumsalam tadi ya Ibu Astuti. Ibu Astuti bertanya bagaimana cara melindungi diri kita atas kezaliman manusia, atas kezaliman orang lain. Yang pertama, jangan pernah berbuat zalim. Kalau kita nggak mau dizalimi orang, jangan kita berbuat zalim pada orang lain. Bahkan kalau kelasnya ulama, dia dizalimi, beliau balas dengan kebaikan. Subhanallah, membalas kezaliman dengan keihsanan, membalas kezaliman dengan kebaikan, membalas kejahatan orang dengan kebaikan. Itu kelasnya para ulama kita. Salah satu contohnya mungkin yang diceritakan dalam Tadhkiratul Aulia, kisah-kisah para aulia supaya menjadi pengingat bagi kita. Seorang Imam Malik bin Dinar pernah dimasuki rumahnya oleh pencuri. Kalau pencurian itu berarti kezaliman. Pencuri ini masuk ke rumahnya Malik bin Dinar, didengar suara berisik, subhanallah. Ternyata pencuri ini membongkar lemari. Dia pengen mencari harta daripada Malik bin Dinar. Namun ternyata dia tidak menemukan satu harta pun, satu emas pun, kecuali dia mendapatkan daripada kitab-kitab yang dimiliki oleh Malik bin Dinar. Kemudian pencuri ini hendak melewati pintu keluar, ternyata berpapasan dengan yang punya rumah. Siapa? Imam Malik bin Dinar. Maka ternyata Malik bin Dinar mengatakan, mau kemana kamu? Kata pencuri ini, saya mau keluar. Ditodongkan senjata Malik bin Dinar, hendak dizalimi. Lalu kata Malik bin Dinar, tenang saja, saya tidak akan teriak. Kalau begitu tunggu ya, saya ambilkan air dulu. Jangan kau keluar tanpa membawa sesuatu. Kau tidak dapat harta, jangan kau keluar rumahku sebelum mengambil sesuatu. Akhirnya diambilin air untuk berwudu, disuruh sholat 2 rakaat. Pencuri mengatakan heran, dia sholat 2 rakaat. Setelah itu dia mengatakan, bolehkah saya 2 rakaat lagi? Pencuri sholat 2 rakaat lagi. Setelah itu dia mengatakan, bolehkah saya numpang di rumahmu seminggu? Saya mau puasa aja, saya mau taubat, saya mau puasa. Akhirnya dia pun berpuasa. Selama sepekan dia berada di rumah Malik bin Dinar, diajari ilmu agama. Dia keluar daripada rumah tersebut, ketemu dengan sesama pencurinya, asosiasi pencuri. Waduh, asosiasi pencuri. Ditanya, dapat apa kau semalam? Lama sekali kau mencuri di rumah Malik bin Dinar. Kata pencuri tersebut, saya tidak pernah mencuri dengan keuntungan lebih banyak daripada tadi malam. Apa keuntunganmu? Bukan emas saya dapatkan, tapi saya mendapatkan ilmu dan taubatan nasuha. Subhanallah. Tidak ada harta yang lebih berharga daripada ilmu yang saya dapatkan daripada Malik bin Dinar tadi malam. Subhanallah. Maka kalau nggak mau dizalimi sama orang, jangan zalim sama orang lain. Kita baik saja sama orang, belum tentu semua orang baik sama kita. Apalagi kalau kita jahat sama orang lain, tentu akan ada balasannya. Ibu deg-degan. Kalau gitu Bu nanya aja. Yang deg-degan aku suruh nanya. Silakan berdiri Bu. Sampai lupa berdiri Bu. Namanya siapa sih? Sama Habib Muhammad. Iya boleh. Maunya sama Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya saya Haji Ayu dari Subang. Loh, asal sendiri lupa dari mana? Iya. Dari Subang. Lagi tuh Masjid Talim siapa? Nurul Jannah. Ya. Mau bertanya Pak Ustadz, biasanya kalau di dalam rumah tangga suka dihadirkan orang yang ketiga. Suatu kehidupan. Waduh. Jadi kumaha supaya dijauhkan gitu. Antisipasinya gimana? Aduh deg-degan. Maaf ya Pak Ustadz, deg-degan. Gimana supaya dijauhkan gitu. Dijauhkan. Supaya nggak diadakan Dijauhkan gitu. dari Ya. orang ketiga. Nah gitu. Tadi katanya hansipisasinya gimana? Tuh. Antisipasi lebih parah lagi. Antisipasi ya. 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 Apa? Terima kasih. Oh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah tepuk tangannya dong. Silakan Habib, dijawab Habib. Namanya kehidupan, bagaimana kehidupan rumah tangga supaya dijauhkan daripada orang ketiga. Biasanya kalau berdua yang ketiga
Wah, Waduh, saya jawab lagi. orang berdua, kalau Iya. yang 3, Nggak tahu. saya tanya ke saya ibu. Masya Allah, artinya inilah kehidupan rumah tangga. Sebenarnya nggak ada orang ketiga, orang keempat, orang kelima. Kalau di awal pernikahan itu punya niat yang bagus. Semua diawali dari permulaan. Maka akhirnya bagus. Maka ada seorang salaf ulama di dalam kitab Al-Isral Muqarrabin. Beliau mengatakan, man fataha ala nafsihi baban niyatin hasanah, fatahallahu alaihi sab'ina baban minat taufiq. Orang apabila melakukan sesuatu, man fataha ala nafsihi baban niyatin hasanah. Dia buka dulu niat yang bagus. Oh nikah. Nikah ini apa? Oh nikah dikatakan oleh Nabi an-nikahu sunnati. Nikah ini pernikahan adalah sunnah yang sakral. Ya. Pernikahan itu bukan buat hanya nikah kemudian campur. Jadi ibadah yang panjang, sabar dengan orang ketiga, sabar dengan orang keempat. Intinya sama. Ulama itu mengatakan allati ma'aha ma'aha. Yang ada sama perempuan lain itu sama istri kita ada. Istri kita punya nggak hidung? Punya. Ya. Perempuan luar punya nggak hidung? Punya. Punya. Istri kita punya nggak kaki? Punya. Perempuan punya nggak kaki? Punya. Jadi allati ma'aha, ma'aha itu untuk membentengin diri kita. Nah itu diawali dengan niat yang bagus. Apabila kita melakukan suatu pernikahan, oh saya ingin melakukan suatu pernikahan untuk sunnah Nabi. Ingin melakukan suatu pernikahan apa? Menambahkan ibadah. Tadi katakan apa? Rok'atani mutazawwij. 2 rakaat orang yang menikah itu lebih afdol 70 kali lipat 2 rakaat orang yang belum nikah. Jadi waktu masuk dalam suatu pernikahan sudah ini istri kita. Kalau selalu Sony selalu bilang itu bidadari surga. Oh. Kan begitu kan? Ya. Iya, artinya memang istri kita tuh insya Allah menjadi bidadari lebih Amin. afdol daripada bidadari syurga. Jadi manfaat ala nafsi babaniyatin hasanah itu untuk menghindari, membentengin diri kita. Dan siapa orang yang membuka dengan niat yang bagus tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala akan bukakan buat dia 70 pintu hidayah taufik. Jadi melakukan rumah tangga dalam ibadah dengan diusahakan ada yang namanya sholat berjamaah. Satu sama lain mengingatkan, yang istri mengingatkan suami, yang suami mengingatkan. Dan harus paham kekurangan masing-masing. Oh saya istri kurang ini, diperbaiki. Oh saya suami kurang ini, diperbaiki. Nah insya Allah terjauhkan daripada yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang ke-10. Tepuk tangannya dong, Masya Allah. Terima kasih juga sudah bertanya ya. Dari tadi kita ada yang nanya, ada yang tepuk tangan, ada yang senyum. Lah ini maju. Sadar diri. Tadi saya mau nyamperin. Bapak tuh dari tadi ngelamun aja Pak. Coba kasih lihat mukanya ke seluruh Indonesia. Kenapa Bapak melamun? Langsung banget. Iya saya mau samperin dan sadar diri aja. Nih pegang mic saya. Kenapa? Terima kasih Bang Ani ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Mandi, Ustadz. Pak Pandi. Satu ada begini. Oh sana ya? Iya sini. Pak Bapak ngadep Ustadz. sana. Saya ngadep sini nih Pak. Oh begitu. Iya. Satu dari tadi pikirin aja tuh sejak kemarin tuh. Karena apa? Sama cerita boleh ya? Cerita. Iya. Cerita boleh. Dikit aja ya. Ini masalahnya apa? Ini diskusi saya. Ustadz Maulana, saya seharian tuh di rumah tuh jualan kangkung, genjer, konteng, kacang ya. Iya. Berarti nggak seberapa Bang Ani. Iya. Ya. Tapi kadang-kadang orang itu beli pergi nggak bayar. Waduh. Ditipu. Tipu. Oh. Itu tiap begitu saya pikirin aja, ya Allah buat segini kok Ditipu. ditipu nggak bayar. Bohongin. Jadi gimana saya batin, ya pikiran aja tuh sampai sekarang. Iya. Apa saya perlu jualan lagi? Apapun Gini, Aduh. daripada Bapak ngomongin terus seperti itu. Bapak lagi Mau tahu curhat. ada Iya. solusinya? Siapa Mau? yang itu Mau? nggak terjadi lagi? Mau? Mau. Coba lihat kamera sana. Mana kameranya? Nih. Itu. Ya. Nih. Yang mana? Nih. Tuh. Nih. Setelah Ini. yang satu ini kita akan bahas jamaah. Alhamdulillah.
Bapak ditipu.